Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh sahabat senja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, embrio ini merupakan hasil perkembangan dari zigot. Seperti yang kita ketahui, bahwa zigot merupakan hasil dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur yang terjadi pada bagian tuba falopi. Perkembangannya, zigot terus bergerak dari saluran telur menuju ke uterus atau yang kita sebut sebagai rahim. Nah, selama pergerakannya menuju uterus, zigot ini mengalami pembelahan terus-menerus secara mitosis dan membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, untuk seluruh sahabat senja, ternyata perubahan zigot menjadi embrio ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 hari loh. Dan pada hari kelima, embrio ini telah sampai pada uterus atau sampai pada rahim. Dan pada hari ketujuh, embrio ini akan menempel pada dinding uterus. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar atau yang disebut dengan ektodermis dan lapisan dalam yang disebut dengan endodermis, tentunya pada embrio. Selain lapisan ektodermis dan endodermis, pada embrio juga ada lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Mulai minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa mulai terbentuk pada janin. Yang kemudian janin ini akan tumbuh dan berkembang sampai siap untuk dilahirkan. Untuk seluruh sahabat senja, demikianlah pembahasan kita berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan inilah gambaran tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Pembahasan yang selanjutnya adalah siklus haid atau yang kita sebut dengan menstruasi. Sejak masa pubertas antara 10 sampai 15 tahun, ternyata tubuh wanita ini mengalami proses bulanan yang terjadi secara teratur. Nah, siklus ini kita sebut sebagai siklus haid. Ketika wanita mengalami siklus haid atau menstruasi, ternyata terjadi perubahan hormon yang berfungsi untuk mempertebal jaringan endometrium atau rahim. Setelah kita membahas tentang siklus haid atau menstruasi, kita akan membahas tentang kesehatan organ reproduksi. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa menjaga kesehatan reproduksi kita? Nah, ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga kesehatan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup dengan nutrisi. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Yang keempat, kita disarankan untuk mengenakan pakaian berbahan katun yang dapat menyerap keringat dengan tujuan dapat mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Nah, ini yang paling penting nih, tidak melakukan hubungan seks bebas. Karena seks bebas ini memiliki resiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Nah, untuk seluruh sahabat senja, ini adalah beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada gonore, yang kedua ada chlamydiasis, yang ketiga adalah sifilis, yang keempat ada herpes genitalis, dan yang kelima ada candidiasis. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok dan diskusikanlah berkaitan dengan kelainan dan penyakit-penyakit tersebut ya. Setelah kalian selesai berdiskusi dengan kelompok kalian, silahkan sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas kalian. Tentunya dengan semangat, lantang, dan penuh percaya diri. Semoga hal yang kalian sampaikan kepada teman-teman kalian bisa memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada teman-teman kalian.